Selamat hari Minggu adik-adik, selamat datang di minggu ke-6 setelah Trinitatis. Hari ini Kak Evelyn akan cerita untuk kelas 4, 5, dan 6. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Walaupun kita sedang melakukan ibadah online, tetap semangat ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat mengerti firman-Mu dan agar kami pun Engkau mampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih mengingat kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Ya, keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sangat luar biasa. Yesus mengucap syukur dan memberkati makanan tersebut sebelum dibagikan kepada orang banyak. Ke-12 murid juga membantu dalam membagikan makanan tersebut. Lebih kerennya lagi, ternyata masih ada sisa sebanyak 12 bakul. Bayangkan banyaknya keajaiban yang Tuhan lakukan. Sangat keren bukan? Dan banyak orang pun menjadi takjub melihat keajaiban tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus loh. Adik-adik, kita dapat membaca kelanjutan cerita tersebut dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35 yang sebelumnya telah dibacakan oleh Emang Sintua pada saat ibadah umum. Untuk itu, judul renungan kita pada hari ini adalah Yesus Roti Hidupku. Setelah melihat mujizat itu, yaitu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, orang banyak itu bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Tuhan Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Lalu kembali mereka bertanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Orang banyak yang pada saat itu melihat Yesus melakukan keajaiban 5 roti dan 2 ikan langsung merasa takjub, senang. Wow! Karena keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan, mereka pun tertarik untuk melihat Yesus melakukan lebih banyak mujizat lagi dan akhirnya menjadi pengikut Yesus. Namun, mereka juga berkata, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah adik-adik, arti kata senantiasa adalah selamanya atau selalu. Jadi mereka menginginkan untuk bisa mendapat makanan gratis yang mengenyangkan selamanya. Akan tetapi, Yesus ingin mereka melihat bahwa Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka, tapi Yesus juga akan memenuhi iman mereka. Sehingga Yesus mulai mengajari mereka bahwa Dia lebih dari roti secara fisik yang langsung ke perut, karena Dialah roti yang turun dari surga. Tidak hanya itu, Yesus juga ingin agar orang banyak tahu bahwa Yesus ingin kita memiliki iman percaya yang tertuju padanya, karena keselamatan kita hanya berasal daripadanya. Nah, dari sini Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa hal yang paling penting dalam hidup kita adalah bukan apa yang bisa Yesus berikan untuk kita. Ya, Yesus masih dan akan terus melakukan keajaiban dalam hidup kita. Tapi yang terpenting ialah siapa Dia untuk kita. Dan dari bacaan kita hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Dialah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lalu Kak, apa sih perbedaannya roti mana dengan roti kehidupan?
Pertanyaan yang menarik. Mari kita bahas. Roti mana, sama seperti dengan roti-roti lain yang kita konsumsi, akan mengenyangkan tubuh kita secara jasmani. Namun bila kita telah memakannya, tentu roti tersebut akan habis. Dan roti mana memiliki tanggal kadaluarsa, yang mana bila busuk tidak bisa lagi kita makan. Sementara itu, roti kehidupan adalah roti yang mengenyangkan jiwa rohani kita. Dia selalu ada, karena dia adalah kekal. Dan selain itu, roti kehidupan telah turun ke dunia dan menyelamatkan kita orang berdosa dengan mati di kayu salib. Kita pun yang percaya akan diselamatkan. Lalu Kak, mengapa manusia perlu makan? Nah, adik-adik, manusia perlu makan agar mampu bertahan hidup. Apakah kalian mengingat pelajaran di sekolah tentang 3 kebutuhan pokok manusia? Ya betul, sandang, pangan, papan. Dan makanan ini akan memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua, manusia perlu makan agar tubuh jasmaninya tetap sehat. Dengan kita sehat, tentu kita akan mampu melakukan segala aktivitas dengan lebih bersemangat. Dan yang terakhir, manusia perlu makan agar energinya selalu diperbaharui. Makanan itu mengandung kalori-kalori yang akan memberikan tubuh kita energi saat melakukan aktivitas. Tapi Kak, apa yang terjadi bila kita tidak makan? Coba kita bayangkan kita tidak makan selama 1 harian. Tentu tubuh kita akan menjadi lemah. Dan ini bisa menjadi bibit-bibit penyakit. Tentu kalian tidak mau sakit kan? Sama seperti tubuh, iman rohani kita ternyata perlu diberi makan juga loh adik-adik. Dengan demikian, iman kita bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang telah turun ke bumi dan disalibkan telah menghapus segala dosa kita. Sehingga kita adalah anak-anaknya yang telah diselamatkan. Dan Tuhan Yesus tidak menuntut banyak hal dari kita. Kita hanya perlu iman untuk percaya kepadanya agar kita diselamatkan. Selain itu, kita juga ingin agar iman kita bisa berbuah. Kita mau bahwa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan setiap hari, kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan, yakni menjalankan buah-buah roh seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22-23. Apakah adik-adik masih ingat? Yap, betul. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan yang terakhir, penguasaan diri. Dan yang terakhir, kita ingin agar iman kita bisa kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Di dunia ini akan banyak sekali godaan dosa, tetapi kita bisa menolaknya dengan iman. Misalnya, ada godaan untuk mencontek saat ujian. Nah, di sini kita bisa menerapkan gaya hidup yang jujur, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa menikmati roti hidup? Mudah sekali loh adik-adik. Yang pertama, kita bisa bersaat teduh. Kita harus menyiapkan waktu, baik itu pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Di mana kita menyiapkan hati untuk kembali merasakan kehadiran dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Suasana yang ingin kita ciptakan dalam saat teduh ini adalah suasana yang khusyuk. Karena inilah saat kita kembali beribadah dan berbicara dengan Tuhan. Selain itu, ketika saat teduh, adik-adik juga bisa sambil bernyanyi loh. Jangan lupa untuk selalu menghayati lagu pujian yang adik-adik nyanyikan. Nah, kita harus menyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena dengan lirik-lirik yang kita nyanyikan ini, kita bisa kembali merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada beberapa lirik yang sangat menyentuh hati kita, sehingga kita pun bisa kembali menyadari bahwa Tuhan itu sangat menyayangi kita, bahwa Tuhan itu sangat peduli terhadap hidup kita. Dan yang terakhir, kita juga bisa menjalin hubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus itu selalu ada di dekat kita, hanya tergantung kita mau berkomunikasi dengannya atau tidak. Karena
ia hanya sejauh doa adik-adik. Berdoalah di saat senang maupun sedih, karena Tuhan Yesus pasti akan mendengar setiap keluh kesah kita. Jangan takut untuk kembali dan membuka diri kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan menilai kita. Dia pasti akan membuka jalan dan akan melakukan keajaiban dalam hidup kita. Jadi, ingatlah selalu untuk berdoa adik-adik. Nah, sampai di sini, kakak akan mengulang kembali apa inti pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah roti kehidupan yang kekal. Yang kedua, kita memerlukan roti kehidupan agar kita diselamatkan, berbuah, dan kuat menghadapi tantangan yang ada. Dan terakhir, roti kehidupan ini dapat kita nikmati dengan bersaat teduh, menghayati lagu pujian, dan berdoa. Kiranya pembelajaran hari ini boleh berguna dan bermanfaat bagi adik-adik, dan adik-adik pun bisa semakin dekat dengan Tuhan. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Dan sekarang marilah kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman yang kami terima pada hari ini. Kiranya kami mau menerima Engkau sebagai roti kehidupan dalam hidup kami dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kuatkanlah kami agar kami setia kepadamu senantiasa. Berkatilah juga para medis dan pasien yang terinfeksi COVID-19 agar mendapat kesembuhan yang daripadamu. Kiranya Tuhan yang selalu menguatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Walaupun saat ini masih dalam masa pandemi, kiranya adik-adik boleh tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker bila keluar. Dan yang terlebih penting lagi, tetap stay at home. Nah, adik-adik jangan lupa bahagia ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Salam cinta dari kakak-kakak sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.